Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Soul Land 2. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Master Mu'en yang berbicara di hadapan para guru dan murid. Ia mengatakan jika mulai hari ini 50% pendapatan kota Shrek akan dialirkan ke divisi alat roh. Dan bila nanti seseorang telah mencapai Master Alat Roh level 10, maka ia akan menduduki jabatan Kepala Paviliun Dewa Laut. Saat itu terlihat ketua murid Akademi Dalam bernama Zhang Lesuan. Lesuan dengan sedih berkata, apakah mastermu benar-benar akan pergi? Sedangkan di dalam paviliun terlihat para guru dan 7 murid monster Shrek yang juga bersedih. Sementara mastermu menyuruh 7 muridnya itu untuk jangan menangis. Yu Hao dan Wang Dong sangat sedih karena gurunya sebentar lagi akan meninggal. Begitu pula dengan Bei Bei yang memanggil leluhurnya itu. Namun Susansi terkejut karena ternyata Bei Bei adalah keturunan dari Master Mu. Lang,您真的要走了吗？孩子们，不要哭。贝贝居然是木。 Master Mu berkata jika aku sudah hidup lebih dari 200 tahun. Dan umur yang panjang ini adalah anugerah. Apalagi bisa melindungi akademi sambil menyaksikan kalian semua tumbuh lebih kuat. Semua ini adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Oleh karena itu, kuharap kalian akan mengantarku pergi dengan bahagia. Namun tetap saja terlihat Yu Hao yang masih berlinang air mata. Kemudian mastermu memanggil Susansi dan Jiang Nanan. Mereka berdua pun segera berlutut di hadapannya. Mereka juga berjanji bahwa kami akan melaksanakan apapun permintaanmu. Mastermu berharap agar mereka berdua bisa bergabung dengan Sekte Tang. Karena ribuan tahun yang lalu, Sekte Tang berada dalam kejayaannya. Yang itu berarti jika Sekte Tang tak didirikan, maka Akademi Shrek juga tak bisa berjaya. Tak hanya itu, 7 monster Shrek generasi pertama adalah murid dari Sekte Tang. Sehingga sebagai generasi termuda, Sekte Tang bisa bangkit kembali di tangan kalian. Bahkan dapat mengembangkan Sekte Tang jauh lebih hebat dari Sekte Tubuh. Juga bisa mempertahankan kedamaian di benua Doulo. 能够守护着学院，尽管吩咐。我们一定赴汤蹈火。老夫有一事相击冠，全部都是唐门弟。 Jiang Nanan berkata bahwa aku akan mengikuti leluhur Xiaowu. Begitu pula dengan Susansi yang rela meninggalkan sektenya sendiri dan bergabung dengan Sekte Tang sambil bekerja keras untuk mengembangkannya. Master Mu'en merasa senang mendengar keputusan mereka karena akhirnya aku bisa membantu Sekte Tang sambil mewakili Akademi Shrek. Setelah itu ia memanggil Bei Bei untuk mendekat. Lalu dirinya berkata, jika kau adalah satu-satunya garis keturunanku, dirimu juga mewarisi garis darah naga suci cahaya. Oleh karena itu, aku akan membantumu untuk menstabilkannya. Mastermu menyuruhnya untuk melatih T-Rex suci halilintar biru, agar dirimu harus lebih kuat dari sekarang. Kemudian, Yu Hao dan Wang Dong pun disuruh mendekat oleh sang guru. Yu Hao dan Wang Dong masih saja terus menangis, sehingga mastermu menyuruh mereka untuk menghentikan kesedihannya. Lagi pula, bisa melatih kalian adalah kehormatan terbesar dalam hidupku. 总算了了，骄傲的事情之一。我要帮你稳定光好王东。 Gurunya meminta agar kalian berdua membantu Bei Bei dalam menemukan Tangya. Dan hanya dengan begitu, kalian dapat mengembangkan Sekte Tang kembali. Ditambah lagi, kalian juga harus menghentikan kekaisaran matahari bulan. Karena mereka adalah ancaman untuk kedamaian benua ini. Setelah Yu Hao sudah menjadi seorang bergelar Doulo, gurunya berharap ia bisa menjadi penguasa Paviliun Dewa Laut.
Yu Hao pun berjanji pasti akan menuruti semua permintaan gurunya tersebut. Yu Hao bilang agar lebih baik guru beristirahat dulu. Namun Master Mu menjawab jika diriku tak akan benar-benar mati, karena aku akan tetap di sini untuk mengawasi pertumbuhan kalian. Sang guru bertanya pada Wang Dong, apakah kau merasa aku memperlakukanmu dengan berbeda? Wang Dong pun mengiyakan hal itu. Master Mu menjelaskan jika itu semua karena ada lapisan kabut di sekitarmu. Diriku tak bisa melihat asal-usulmu dengan jelas. Bahkan masa depanmu lebih sulit lagi untuk dilihat. Ketika sedang berbicara, Master Mu tiba-tiba saja terbatuk. Yang hal itu seketika membuat mereka menjadi semakin khawatir. Kemudian Master Mu mulai pergi sambil berkata pada leluhur Akademi Shrek bahwa diriku akan segera datang menyusul kalian. Naga emas kini mulai muncul perlahan menyinari seluruh area, diiringi dengan kepergian Master Mu En yang membuat Yu Hao berteriak sambil memanggil gurunya itu. Singkat cerita, 3 bulan sudah berlalu semenjak Master Mu meninggal dunia. Saat itu terlihat Yu Hao yang berlatih tanpa henti sedikit pun. Bahkan ia menutup diri dari siapapun yang ingin menemuinya. Wang Dong yang merasa khawatir segera meminta bantuan pada Elder Swan. Karena sudah 3 bulan Yu Hao berlatih seperti orang gila. Hal itu semua adalah dampak dari kematian Master Mu sebelumnya. Dengan cepat Elder Swan segera menemui Yu Hao. Dan ia menyuruh Yu Hao untuk mengikutinya ke paviliun Dewa Laut. Namun Yu Hao menjawab jika diriku masih ingin berlatih, karena hari ini ada 12 tugas yang belum kuselesaikan. Elder Swan semakin khawatir melihat kondisinya, karena jika terus dibiarkan maka Yu Hao akan dalam bahaya. Oleh karena itu ia bilang jika ini adalah perintah. Meskipun demikian, Yu Hao terus melanjutkan latihannya. Namun Elder Swan bertanya, apakah kau kira ini adalah yang diinginkan oleh Master Mu? Tapi tanpa diduga, Yu Hao menolaknya sambil melancarkan serangan, yang membuat Elder Swan terkejut karena bocah ini ternyata berani menyerangku. Tiga hari kemudian, terlihat Wang Dong yang penasaran apakah sebenarnya yang terjadi. Karena sudah 3 hari sejak Elder Swan membawa Yu Hao pergi. Dan ia juga mendengar jika besok Yu Hao akan pergi selama kurang lebih 3 tahun. Secara tiba-tiba datang Yu Hao yang mengejutkan Wang Dong. Sedangkan Wang Dong langsung menarik bajunya sambil bertanya apakah yang terjadi. Yu Hao menjawab jika Elder Swan telah meyakinkanku sehingga kini diriku bisa lebih tenang. Wang Dong merasa kesal karena dirinya sudah membujuk Yu Hao selama 3 bulan tapi tetap tak berhasil. Namun Yu Hao memberitahu jika sebaiknya kau bersikap lembut padaku, karena besok aku akan pergi dan berpisah denganmu. Mendengar hal itu, Wang Dong bertanya, apakah kau ingin mengucapkan selamat tinggal? Yu Hao membenarkan perkataan itu. Namun tiba-tiba Wang Dong berniat untuk ikut pergi dan segera bergegas menuju Elder Swan. Tapi Yu Hao segera menahannya dan berkata jika hal ini sudah diputuskan. Yu Hao bilang bahwa diriku juga tak ingin meninggalkanmu. Oleh karena itu, tanpa diduga, Wang Dong langsung memeluknya. Sambil menangis, ia bertanya apakah 2 tahun kemudian kita akan tetap seperti ini. Yu Hao menjawab tentu saja, karena sekali menjadi saudara, kita akan tetap menjadi saudara seumur hidup. Kemudian, Yu Hao mengajak Wang Dong untuk tidur bersama. Tapi Wang Dong menolak dan justru malah mengusirnya. Namun Yu Hao mengingatkan jika kau tak perlu berpura-pura karena kita sering tidur bersama. Setelah itu, Yu Hao berkata beberapa hari yang lalu adalah ulang tahunmu yang ke-14. Lantas, apakah hadiah yang kau inginkan?
Wang Dong menjawab, jika kau berjanjilah kepadaku 3 hal. Yang pertama, saat di sana, jagalah dirimu baik-baik. Yu Hao pun berjanji pasti akan melakukannya. Tak berselang lama, mereka berdua akhirnya tertidur. Dan di pagi harinya, terlihat Wang Dong yang bersedih melihat surat kepergian Yu Hao. 那你想要什么生日礼物？我补。我不跟你一起睡了。我要你答应我3件事。行啊，别说3件事了。 Singkat cerita, di perbatasan Akademi Shrek terlihat Jing Hongchen yang tak menyangka jika Yan Shaoze akan datang secara langsung. Sedangkan Yan Shaoze bilang jika kau sendiri juga datang secara langsung untuk melakukan pertukaran pelajar ini. Yu Hao menyadari jika hilangnya Ma Xiaotao pasti ada hubungannya dengan Ji Hongchen. Sementara Jing Hongchen merasa kesal karena Akademi Shrek sebelumnya telah mencuri banyak alat roh level 9. Dan ia juga berkata bahwa aku mendengar jika mastermu telah meninggal dunia. Jing Hongchen tak menyangka bahwa orang terkuat itu kini telah mati. Yang hal itu tentu membuat Yan Shaoze merasa kesal. Namun mereka berdua segera berjabat tangan dengan begitu keras. Lalu pertukaran pelajar pun akhirnya dimulai. Yu Hao dan Xiao Hongchen langsung berpapasan satu sama lain. Xiao Hongchen berjanji jika di pertarungan berikutnya dirimu pasti akan kuhabisi. Sehingga kau akan mengerti apa itu arti dari jenius yang sesungguhnya. Namun Yu Hao menjawab dengan dingin bahwa diriku tak gentar sedikit pun. 也是最值得尊敬的一位。解释，可恶！明白，谁才是真正的天才？日一见，竟成永别。 Meng Hongchen menyadari jika setiap kali bertemu Yu Hao, kakakku akan menatapnya. Namun ternyata Meng Hongchen merasa senang karena Wang Dong tidak ikut. Lagi pula, itu berarti dirinya bisa bertemu dengan Wang Dong di Akademi Shrek. Kemudian Meng Hongchen dan yang lainnya segera pergi dari sana. Begitu pula dengan Jing Hongchen yang segera membawa kelompok Yu Hao untuk pergi. Tetapi He Caito merasa kagum dengan alat roh yang bisa terbang seperti itu. Sehingga ia merasa bahwa kami harus belajar banyak dari mereka. Dengan cepat Jing Hongchen membawa mereka terbang menuju ke Kekaisaran Matahari Bulan. Sesampainya di sana, mereka merasa takjub melihat ibu kota cahaya, yang merupakan ibu kota di Kekaisaran Matahari Bulan. Singkat cerita, tibalah mereka di Akademi Alat Roh. Di sana ada Lin Jiayi yang menjadi kepala akademi. Dirinya akan mengetes kemampuan fisik dan tulis dari Yu Hao dan juga He Caito. 好了，我们也出发吧。这是我们日月帝国的首都，就像昆虫的翅膀一样哎。我将带你们去做身体测试。 Tak hanya itu saja, ia juga memberikan perlengkapan kepada mereka berdua. Berupa kartu pelajar, kunci asrama, dan 1 set seragam sekolah. Setelah itu, Jing Hongchen bertanya bagaimanakah hasil tes mereka. Lin Jiayi menjawab bahwa He Caito memiliki nilai yang paling tinggi di ketiga tes. Sedangkan Huo Yu Hao juga nilainya sangat luar biasa. Dan ia memiliki 3 tulang jiwa di tubuhnya. Bahkan membuat alat tes kita mengeluarkan hasil yang tidak masuk akal. Karena menurutnya Yu Hao bukan terlihat seperti pembuat alat roh, melainkan adalah seorang master alat roh jenius. Jing Hongchen berkata bahwa dia adalah murid langsung dari mastermu, sehingga kita tak boleh meremehkannya. Dan aku akan mengirim orang untuk mengawasi Yu Hao. Lin Jiayi bertanya apakah saat kita mengajar kita harus melakukan sesuatu pada mereka. Jing Hongchen menjawab jika hal itu tak diperlukan. Lagi pula, pada akhirnya Akademi Shrek akan menjadi akademi biasa. Dan benua Doulo dalam 12 tahun akan menjadi Akademi Matahari Bulan. Apalagi sekarang Master Mu En sudah mati. Sehingga tak mungkin hanya beberapa murid pertukaran saja bisa mengungguli kehebatan kita. 就会变成我们日月帝国的。数据混乱的情况，可学院终究只是一所学院要。不要在教学的时候？ Shin kembali ke Yu Hao yang bertemu dengan guru Ziwen. Saat itu ia berpikir bahwa guru ini umurnya baru 30 tahunan.
Dan ia penasaran apakah aku bisa belajar dengan guru semuda ini. Guru Ziwen memberitahu jika kau gagal dalam tesku, maka belajarlah sendiri saja. Lagi pula aku ini adalah orang yang sibuk dan tak ingin mengajarimu. Sehingga jika kau tak terima, maka mintalah Lin Jiayi untuk mengganti guru lain saja. Yu Hao menjawab bahwa aku akan mengikuti ujianmu. Guru Ziwen berkata, mulai sekarang kau harus membuat alat roh level 3 dalam waktu 15 menit. Oleh karena itu, Yu Hao pun dengan cepat segera melaksanakannya. Ketika proses berlangsung, Guru Ziwen terkejut dengan bahan titanium yang dipilih oleh Yu Hao. Apalagi kini dirinya menggunakan satu formasi untuk menyimpan energi. Lalu akhirnya dalam 15 menit, Yu Hao telah membuat senjata alat roh tersebut. 用自身的能力来加工处理。今天开始是你的老师。6个加速法阵，这么有性格的吗？ Kemudian Yu Hao disuruh untuk menembakkan senjata itu, dan dalam sekejap membuat ledakan yang besar di sana. Bahkan kini Guru Ziwen sampai terkejut menyaksikannya. Guru Ziwen menyadari jika materialnya dirubah, maka senjata ini menjadi lebih kuat. Dan kecepatannya sendiri sebanding dengan sebuah meriam laser. Apalagi formasi sihir yang dimasukkan membuatnya menjadi alat pembimbing roh, sehingga bisa digunakan oleh manusia biasa. Meskipun begitu, ada sesuatu yang Ziwen tidak mengerti, apakah mekanisme di balik luar alat penembaknya. Sementara Yu Hao terkejut karena semua uraian Guru Ziwen benar-benar tepat sasaran. Ia pun menganggap jika Guru Ziwen ini bukanlah guru sembarangan. 这个老师果然不一般。只要更换更好的材料，卖给我，把你的研究成果卖。 Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 51 pun bersambung. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.